Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' tharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah kepada nabinya adalah juga perintah untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Bukan minta tambahan harta, bukan minta tambahan tahta, bukan minta tambahan wanita, tapi Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu agama. Ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya ilmu. Bahkan ilmu lebih mulia daripada harta. Dan ini juga adalah anjuran bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memohon minta tambahan ilmu agama. Oleh karenanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Nabi SAW sering berdoa dengan doa ini. Padahal beliau adalah orang yang paling banyak ilmunya. Beliau pernah bersabda, ana a'lamukum billah wa ahsyakum lillah. Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian. Sekalipun demikian beliau tetap minta tambahan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajab. Kemudian berusaha. Karena ilmu tidak diraih hanya dengan menghayal saja. Ilmu tidak diraih hanya dengan bermimpi saja. Ilmu laduni. Ya, mimpi terus ujuk-ujuk pinter. Itu enggak ada. Ya, Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Enggak ada orang yang lahir di muka bumi ini langsung pinter sulapan, tiba-tiba langsung pinter, nggak ada. La yuladil insanu aliman. Tidak ada manusia yang dilahirkan langsung pinter. Walaupun dia adalah anak Nabi, walaupun dia adalah anak seorang ulama, kalau nggak belajar, ya nggak bakalan bisa punya ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu harus dengan usaha. Maka selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, hendaknya bagi kita juga berupaya bersemangat dalam menimba ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca ya kitab-kitab para ulama, terutama Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mendengarkan, alhamdulillah sekarang sarana-sarana mendapatkan ilmu banyak sekali.
ada TV-TV sunnah, ada radio-radio sunnah, ada kajian-kajian online, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian kita amalkan. Dan ini ayyuhal ikhwah yang paling penting. Karena hakikat ilmu adalah yang diamalkan. Kalau sekedar ilmu kita cuma mengetahui, punya pengetahuan saja, itu hanya sama seperti kita punya harta. Seperti perhiasan-perhiasan dunia lainnya. Ilmu menjadi mulia, menjadi berpahala, menjadi ladang ibadah, manakala kita amalkan. Makanya ilmu yang hakiki adalah ilmu yang membuahkan amal. Orang-orang Yahudi mereka juga memiliki ilmu. Orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal, mereka memiliki kecerdasan. Tapi tidak ada manfaatnya karena tidak diamalkan. Makanya satu hal penting yang harus kita fahami tentang hakikat ilmu. Tujuan kita belajar ilmu. Tujuan kita belajar ilmu adalah agar kita bisa mengamalkannya. Kata sebagian ulama rahimahumullahu ta'ala, ya, mereka mengatakan kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak membuahkan amal saleh, ya, maka itu adalah ilmu yang terkotori. Hati-hati kita belajar ilmu agama tapi tidak membuahkan amal pada diri kita. Kemudian kita ajarkan, itu juga menambah ilmu. Kalau kita ingin bertambah ilmu, pelajari, amalkan, kemudian sebarkan, ajarkan. Karena dengan kita mengajarkan, itu menambah ilmu bagi kita. Menambah ilmu. Beda sama harta. Kalau harta, kita punya harta, dikasihkan orang, berkurang. Tapi kalau ilmu tidak. Semakin kita berikan kepada orang lain, semakin Allah akan menambahkan ilmu kepada seorang hamba. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak pernah mengatakan, La a'lamu ba'dan nubuwati afdhala min bathil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih utama setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Jadi kita semuanya harus berusaha untuk terus menambah ilmu. Berdoa minta tambahan ilmu. Berusaha menambah ilmu. Dengan mempelajari, dengan mengamalkan, dan dengan menyebarkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus terus menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan finish ibadah itu kalau kita udah meninggal dunia. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu. Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Al-maut, kematian, dengan kesepakatan para ulama ahli tafsir. Yani beribadalah kepada Rabbmu sampai mati. Ya, sampai kita mati. Dan termasuk ibadah adalah menuntut ilmu. Bahkan ini termasuk ibadah yang paling utama. Karena ilmu adalah sarana menuju surga. Ilmu adalah sarana menuju semua kebaikan. Kata Rabi'atul Ra'i, gurunya Imam Malik, ya, beliau pernah mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu. Maka kita harus terus istiqamah,
ya terus continue, konsisten dalam menuntut ilmu, ya sampai mati menjemput kita, ya sampai malaikat maut mencabut nyawa kita, ya seorang tetap dikatakan berilmu kalau dia terus menuntut ilmu. Kalau dia merasa sudah pintar, enggak butuh kepada ilmu, berarti dia adalah orang yang bodoh. Kata Imam Ibnul Mubarak, la yazalu rajulu aliman ma talaba al-ilm, fa in dhanna annahu qad alima faqad jahil. Seorang itu tetap dikatakan berilmu selama dia terus menuntut ilmu. Selagi kita menuntut ilmu, maka ya dia berilmu. Tapi kalau sudah merasa kita enggak butuh kepada ilmu, disitulah dia berubah status menjadi orang yang bodoh. Ya, nah, jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu, menambah. Ya, setiap hari kita harus menimba ilmu. Al-yawma ilmun wa ghadan misluhu min nukatil ilmi allati tultaqat. Hari ini kita mendapatkan ilmu, besok kita mendapatkan ilmu. Ya. Dan dengan terkumpulnya ilmu sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan ya kumpulan ilmu yang banyak. Ya, karena memang nggak bisa menuntut ilmu itu langsung instan, ya. Nggak. Kata para ulama, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang menginginkan ilmu sekaligus, hilang sekaligus. Artinya butuh tahapan, butuh kesabaran. Sedikit demi sedikit, ya, lama-lama jadi bukit, gitu ya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji mengenal 5 kaidah dalam fikih yang disebut dengan al-qawaidul khamsatul kubra, 5 kaidah besar dalam fikih. Ya, ini penting bagi kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas maknanya ibadah itu. Jadi Allah tidak menciptakan kita hanya sekedar untuk makan, minum, tidur, bersenang-senang, berfoya-foya. Tidak. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi 2 syarat. Yang disebut dengan syarat diterimanya amal. Ada 2. Yang pertama adalah ikhlas lillahi jalla wa ala, seorang beribadah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Syarat yang kedua adalah ittiba atau mutabah. Ibadah tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka amalannya tertolak, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amal ibadah
yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, udah capek-capek, udah mengorbankan waktu, tenaga, harta, tapi ternyata sia-sia. Imam Ibnul Qayyim memperumpamakan seperti orang yang bepergian tapi ngisi kopernya, ngisi tasnya dengan kerikil dan batu-batuan. Cuma pegel tok, tapi nggak ada faedahnya. Memberatkan saja. Orang kalau bepergian itu apa? Tasnya diisi baju, ya, diisi mungkin uang, mungkin diisi keperluan-keperluan, ya, kebutuhan-kebutuhan, mandi dan sebagainya, ya, dan nggak boleh lupa HP sama cesesan, gitu. Bekal bepergian. Tapi kalau misalkan ada orang mau bepergian, mudik atau umroh, haji, kopernya diisi pasir, kerikil, batu, hanya bikin capek, bikin pegel, berat, nggak ada faedahnya. Nah, ini agar amal ibadah kita diterima, syaratnya harus memenuhi dua ini. Amal ibadah tidak mungkin sesuai dengan tuntunan Nabi SAW kalau kita enggak berilmu. Karena dari mana kita tahu ini yang sesuai dengan Nabi atau tidak kalau enggak belajar ilmu. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Itulah kenapa dalam sholat kita dianjurkan untuk sholat sesuai sholatnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Dalam haji Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, contohlah tata cara manasik hajiku. Dari mana kita bisa sholat sesuai tuntunan Nabi, haji seperti tuntunan Nabi, kalau kita nggak belajar ilmu agama? Nggak mungkin. Disinilah pentingnya bagi kita belajar ilmu agama. Tujuannya apa? Kita belajar ilmu agama supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Ilmu itu dicari supaya kita bisa bertakwa kepada Allah. Ini Pak, ini Bu, ini ikhwan, akhwat. Ya, perhatikan baik-baik. Kenapa kita ngaji ilmu agama? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Melaksanakan perintah-perintahnya. Menjauhi larangan-larangannya. Kalau ilmu tidak membuahkan ketakwaan pada diri kita, berarti koreksi, evaluasi, ya, tentang ilmu yang kita pelajari. Jangan-jangan ada yang salah. Mungkin ilmunya yang salah. Mungkin ya, gurunya yang salah, majelis ilmunya yang salah, mungkin niatnya yang salah, dan lain sebagainya. Nah, salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu fikih. Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Supaya bisa sholat dengan benar, supaya bisa wudhu dengan benar, puasa dengan benar, haji dengan benar, zakat dengan benar, ya, nikah dengan benar, jual beli dengan benar. Itu pembahasannya dalam fikih. Makanya ikhwan, sering saya sampaikan, ada 3 macam bidang ilmu yang harus menjadi prioritas kita dalam belajar ilmu agama. Ilmu ini luas. Antum sejak lahir sampai mati belajar ilmu agama gak bakalan cukup waktunya. Ilmu ini luas. Al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu luas. Sedangkan usia kita terbatas. Seandainya semua usia kita gunakan untuk menuntut ilmu, cukup apa enggak? Enggak bakalan cukup. Semakin kita mendalami ilmu agama, antum akan semakin merasa bahwa antum masih sedikit ilmunya. Semakin belajar bukan semakin bangga, sombong. Itu berarti baru awal-awal belajar. Kalau hinggap seperti itu, berarti antum baru awal-awal belajar. Kata para ulama,
al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala syibral awal takabbar. Siapa yang masuk pada tingkatan yang pertama, sombong dia. Biasanya kalau baru-baru belajar tuh begitu. Ya, baru apal juz amma udah merasa kayak Syekh Sudais. Masya Allah. Imam kabir di masjid sohir. Ya, imam besar di masjid kecil. Baru belajar nahwu bisa baca kitab gundul dikit, udah merasa kayak Sibawai. Baru belajar fikih dikit, apalagi yang sudah masuk pada perselisihan, udah merasa kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu. Ini tahapan pertama. Wa man dakhala shibrasani tawadhu. Kalau dia masuk pada tahapan yang kedua, tingkatan yang kedua, dia akan tawadhu. Merendah. Wa man dakhala shibrasalis alima annahu la ya'lamu syai'a. Kalau dia masuk pada tingkatan yang ketiga, baru dia akan merasa bahwa dia masih bodoh. Masih banyak ilmu yang belum dia pelajari. Dan wallahi, apa yang dikatakan oleh ulama ini benar adanya. Kita merasa semakin kita belajar ini, ternyata masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Terus kemana aja sejak dulu kita ini? Kita merasa bahwa ya banyak ilmu permasalahan dalam agama yang belum kita ketahui. Taib, ikhwani, ada 3 macam bidang ilmu yang perlu menjadi prioritas kita. Kita nggak mungkin semua ilmu kita pelajari, mustahil. Waktu kita nggak bakalan cukup. Tapi setidaknya prioritaskan 3 bidang ilmu. Pertama adalah akidah, tauhid. Ya, harus semangat belajar tauhid, belajar akidah. Maka kalau ada kajian tauhid, jangan malas. Kadang-kadang kita nih, kalau kajiannya masalah cinta, nikah, semangat. Apalagi bahas poligami, semangat. Yang ikhwan. Baik. Ya. Bahas tentang bisnis, semangat. Tapi pembahasannya akidah, udah tahu. Ini salah satu kesalahan besar dalam ngaji ilmu agama. Karena ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, tauhid. Ya, surat Muhammad ayat 19. Bayangkan Nabi Muhammad saja disuruh untuk mengetahui dan mempelajari tauhid. Apalagi kita. Ya. Yang kedua, ilmu fikih. Ini yang menjadi pembahasan kita. Ini juga penting. Nah, ilmu fikih itu tujuannya adalah supaya kita bisa tahu hukum. Supaya tahu tentang ibadah yang benar. Wudhu yang benar bagaimana, sholat yang benar bagaimana, puasa yang benar bagaimana, ya, jual beli yang benar bagaimana, pernikahan yang benar bagaimana, itu ada pembahasannya dalam fikih. Maka utamakan kita ngaji fikih mulai dari A sampai Z, walaupun secara ringkas, udah lumayan. Jangan sudah bertahun-tahun nggak naik-naik kelas. Dari dulu sampai sekarang baru wudhu sampai sholat aja. Nggak pernah kelar-kelar. Ya, harus naik kelas, harus bertambah. Ya, paling tidak khatamkan buku tentang fikih dari A sampai Z secara global. Ya, baru kemudian bertahap lagi, lebih rinci lagi. Yang ketiga, ilmu yang penting juga yang harus menjadi prioritas kita adalah ilmu akhlak, adab, supaya hubungan kita dengan sesama manusia baik. Ingat, Islam itu bukan hanya membahas hubungan antara seorang hamba dengan Allah saja. Islam juga membahas antara hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Bagaimana adab kita kepada orang tua, adab kita kepada istri, suami, anak, tetangga, kerabat,
teman, itu diatur dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW ketika ditanya, amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Apa jawaban Nabi? Siapa yang tahu? Nah, apa jawaban Nabi ketika ditanya, amalan apa wahai Rasulullah SAW yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, fadhal. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Ini takwa kepada Allah, ini hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Ibadah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, wa husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu terkumpul pada 3 hal. Yang pertama adalah badlun nada. Yang kedua kafful ada. Yang ketiga talaqatul wajah. Badlun nada yaitu berbuat baik. Bagaimana kita berbuat baik sama orang, suka membantu orang, menggembirakan orang. Nabi bersabda, inna min afdalil a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang paling baik, kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain bahagia, membuat orang lain gembira, dianjurkan. Yang bisa membantu dengan harta, bantu dengan harta. Yang bisa membantu dengan ilmu, bantu dengan ilmu. Yang bisa membantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Man istata'a minkum an yanfa'a akhah falyaf'al. Siapa yang bisa membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang. Yang kedua, wa kafful adza. Tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Terutama menyakiti orang lain dengan lisan dan tangan. Karena 2 ini yang paling banyak menyakiti orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi pernah bersabda, muslim yang sejati adalah orang yang tidak menyakiti muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Ya, lisan ini hati-hati paling banyak menyakiti orang, ghibah, namimah, mencela. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Yang kedua, tangan. Ya, ngambil harta orang, jotos orang, dan dosa juga paling banyak tangan sekarang adalah bikin status-status yang menyakitkan. Nulis, komentar, ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, makanya tangan ini zaman sekarang adalah lisan kedua. Ya, di media sosial. Mungkin kita nggak pakai nama, orang lain juga nggak tahu siapa kita. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa pelakunya. Yang ketiga, wa badlun nada. Wa talaqatul wajah. Apa? Wajah yang berseri-seri, ceria, senyum ketika ketemu sama orang. Salam, nyapa, senyum. Nabi bersabda apa? Tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Maka kalau ketemu sama saudara kita, ya, yang ramah, salam. Ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Senyum, nggak usah pelit-pelit. Gigi bukan aurat. Ya, kadang ada sebagian orang itu kalau ketemu pasang muka sangar, dan dia menganggap inilah ahlus sunnah sejati.
Semakin garang, semakin mantap manhajnya. Nah, ya, ini kesalahan yang sangat besar. Kata sahabat Jabir bin Samurah, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassam." Tidaklah Rasulullah melihat saya kecuali beliau tersenyum. Ya, jadi hendaknya bagi kita untuk apa? Mengamalkan hal seperti ini. Ya, ini amalan yang ringan tapi pahalanya luar biasa. Nabi bersabda, "Innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khotayahu kama yatanasar waraqus syajar." Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lainnya, kemudian dia mengucapkan salam, kemudian dia berjabat tangan, rontok dosa-dosanya. Sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah. Ini amalan yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Atau senyum sama istri tetangga. Wah, bahaya nanti ya. Ya, senyum sama saudara kita. Taib. Jadi, salah satu ilmu yang harus menjadi prioritas kita adalah ilmu fikih. Namun fikih itu juga luas. Permasalahan fikih itu apa? Luas sekali. Makanya kitab-kitab fikih itu Masya Allah berjilid-jilid besar. Kalau yang rinci ya itu besar. Kita mau baca kitab fikih juga yang paling ringkas saja belum hatam-hatam. Ya, nah makanya setidaknya ayyuhal ikhwah, kalau kita nggak bisa menggeluti semua permasalahan fikih, setidaknya adalah pelajari kaidah-kaidahnya. Karena manfaat mempelajari kaidah-kaidah fikih itu sangat besar. Kita tidak akan kuat dalam fikih kalau pondasi kaidah fikih kita tidak kuat. Kullu fikhin lam yukharraj alal qawaid falaysa bisyai'. Kata Al-Qarrafi, setiap fikih yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah dasar yang kuat, maka itu fikih yang keropos. Makanya kadang ada kita belajar lama, apalagi masalah fikih, tapi nggak mantep. Yang dulu saya dengar sih dari Ustadz boleh ya. Kenapa kok boleh? Kan begini. Nggak tahu. Pokoknya seingat saya ada Ustadz yang membolehkan. Ini namanya apa? Ilmunya nggak mantep. Dan ini yang paling banyak. Sering kita ini ikut kajian-kajian, tabligh akbar, tapi ilmunya nggak mantep. Kenapa? Karena kita tidak mendasari ilmu kita di atas pondasi yang kuat. Kita kalau membangun rumah, pengen rumahnya kuat, pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya nggak kuat, ya bangunannya roboh. Ya, jangankan kena angin belitung, kena angin biasa aja udah ambruk. Begitu juga, kalau kita kaidahnya tidak kuat, ilmu kita pun nggak akan kuat. Kalau pengen kuat, pelajari agama ini dari dasar-dasar yang kuat. Pondasi-pondasi kuat, termasuk adalah fikih. Termasuk kaidah, maka penting bagi kita untuk mempelajari fikih itu dari kaidah-kaidahnya. Apa itu kaidah fikih? Kaidah fikih itu diambil dari dua kata, kaidah dan fikih. Kaidah artinya dasar, pondasi. Ya. Adapun fikih itu adalah ya pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i ya berdasarkan dalil. Itu namanya fikih. Jadi ilmu kaidah fikih adalah dasar-dasar syar'i yang mencakup permasalahan fikih yang luas, sehingga dengan dasar-dasar tersebut kita bisa mengetahui hukum permasalahan.
Jadi ibaratkan seperti apa? Rumus. Kalau dulu kita belajar matematika atau fisika, itu kan biasanya ada apa? Ada pelajaran rumus-rumusnya gitu ya. Ya, rumusnya. Kalau antum sudah paham rumusnya dengan baik, mau dikasih pertanyaan apa saja, bisa jawab. Tapi kalau rumusnya aja gak mudeng, gak paham, ya nggak bakalan bisa. Begitu juga kita belajar kaidah ini. Kaidah ini ibaratkan rumus. Dengan rumus tersebut antum fahami dengan baik, permasalahan apapun yang muncul, maka kembalikan kepada rumus tadi. Contoh mudah ya, dalam masalah makanan. Masalah makanan. Makanan ini kan banyak sekali, apalagi di Indonesia. Wah, kuliner jagoannya Indonesia. Mau makanan apa saja ada. Ya, Islam tidak membahas masalah makanan itu satu persatu. Tahu halal, tempe halal, kerupuk halal, pecel halal. Wah, kalau begitu panjang dong ya. Islam nggak bahas satu persatu. Tapi Islam ngasih kaidah. Hukum asal masalah makanan adalah halal. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Gampang. Apapun muncul, apapun makanan yang muncul, walaupun nggak ada di zaman Nabi, ya, maka kita kembalikan kepada rumus ini. Hukum asalnya adalah halal. Siapa yang mengharamkan, maka kita akan tanya kepada dia. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan dalilnya. Kalau memang kamu mengharamkan. Ya, kopi misalkan. Zaman Nabi ada kopi apa enggak? Zaman Nabi ada kopi apa enggak? Enggak ada. Belum ada zaman. Makanya kalau ada hadis-hadis tentang kopi, itu hadis palsu. Buatan orang. Ya, buatan pecinta kopi kayaknya. Ya. Ada hadis misalkan, lucu juga. Man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwah lam tamassahun nar. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa kopi, maka neraka tidak akan menyentuhnya. Enak sekedar minum kopi, ya, nggak disentuh api neraka. Ini hadis batil ya, karena di zaman Nabi belum ada kopi. Ya. Makanya awal munculnya kopi itu terjadi pro kontra. Awal munculnya kopi ada yang mengharamkan di antara para ulama, ada yang mengharamkan karena dianggap memabukkan. Makanya yang tahu kalau biasanya ada sebagian pecinta kopi itu kalau nggak minum kopi pusing, ya, candu, lemas katanya, galau kalau nggak minum kopi. Gitu. Awal munculnya kopi itu ada sebagian ulama mengharamkan, tapi kemudian dengan berjalannya waktu para ulama sepakat bahwa kopi itu adalah halal. Ya, bahkan sebagian para ulama menulis buku tentang masalah ini. Safwatul ya maqal, Safwatul maqal fi hillil qahwa. Al-Safwatul umdah fi hillil qahwa. Ya. Pendapat terkuat tentang halalnya kopi. Nah, baik. Intinya, ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, ya, kalau kita tahu kaidah itu mudah. Apapun permasalahan yang muncul, kembalikan kepada kaidah, beres. Inilah salah satu faedah penting kalau kita belajar apa? Kaidah fikih. Baik. Kaidah fikih itu diambil dari mana sumbernya? Sumber kaidah fikih adalah pertama diambil dari Quran. Ya, diambil dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran itu kaidah dalam hukum. Contoh, dalam masalah jual beli, misalkan Allah mengatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan
riba. Berarti hukum asal jual beli adalah halal. Yang kedua diambil dari hadis. Karena hadis itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak Nabi memberikan hadis-hadis dan itu dijadikan kaidah. Dan buku yang paling bagus saya sarankan bagi antum untuk mempelajarinya, menghafalnya, memahaminya dengan baik, ya, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu 40 hadis pilihan. Itu judul aslinya adalah Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang pondasi Islam dan kaidah-kaidah hukum. Makanya itu kitab pilihan kitab Imam Nawawi itu hadis-hadisnya apa? Kaidah semuanya itu. Innamal a'malu binniyat. Kaidah itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kaidah. La dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu kaidah. Ya. Nah. Yang ketiga diambil dari penelitian para ulama. Kaidah itu juga bisa diambil dari penelitian para ulama. Para ulama meneliti Quran dan hadis, kemudian memunculkan sebuah kaidah. Contoh, misalkan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, la ijtihada fi mauridin nas. Tidak ada pendapat kalau sudah ada nas, dalil, Quran dan hadis. Gak boleh kita berpedoman dengan pendapat siapapun kalau sudah ada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ya, makanya setiap pendapat siapapun itu kalau berlawanan dengan Al-Quran dan hadis tidak boleh dia ambil. Walaupun mereka adalah ulama. Kalau sudah bertentangan dengan Quran dan hadis, ya, yang kita ambil adalah Quran dan hadis. La ijtihada fi mauridin nas. Dari mana ini diambil? Ini diambil dari penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kepada kita untuk mendahulukan Allah dan Rasul dari siapapun. Baik. Kaidah fikih ini ya melalui beberapa perkembangan. Yang pertama fase perkembangan itu dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari ucapan-ucapan para ulama. Yang kedua, fase penghimpunan kaidah fikih. Ya, ini dikumpulkan pertama kali oleh seorang ulama, Imam Abul Hasan Al-Karhi, ya, yang wafat pada tahun 340 Hijriah. Dia menghimpun 39 kaidah fikih dalam sebuah buku yang tercetak dengan judul Usulul Karhi, kaidah-kaidah Al-Karhi. Yang ketiga adalah fase kemapanan kaidah fikih, yaitu pada abad 10 Hijriah. Ya, pada abad 10 Hijriah dibukukan secara rapi oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, salah satu ulama madhab Syafi'i, dalam bukunya Al-Ashbah wan Nadhair. Adanya. Baik. Kita break dulu untuk sholat. Setelah sholat insya Allah nanti kita lanjutkan. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada pembahasan muqaddimah tentang kaidah fikih. Ya, tadi sudah kita sampaikan tentang pengertiannya dan sumber kaidah fikih serta sejarah perkembangannya, yaitu melalui 3 fase, 3 tahapan. Kemudian
Apa manfaat kita belajar kaidah fikih? Ini penting. Mengenal manfaat belajar suatu bidang ilmu itu penting sebagai motivasi bagi kita. Antum belajar misalkan tauhid. Saya manfaatnya apa kalau saya belajar tauhid? Saya mau belajar hadis. Manfaat apa yang saya ambil ketika saya mempelajari hadis? Ya, belajar fikih demikian juga, belajar nahwu, belajar bahasa Arab. Itu tanyakan pada diri kita, apa manfaat yang bisa saya ambil ketika saya mempelajarinya. Mempelajari kaidah fikih ini banyak sekali faedahnya. Faedah yang pertama, dengan kita mempelajari kaidah fikih, kita akan mengetahui berbagai permasalahan yang banyak dalam fikih. Ya, hukum-hukum masalah fikih. Ini banyak sekali. Karena masalah fikih itu banyak. Dalam madhab Abu Hanifah saja, dulu ada seorang ulama madhab Abu Hanifah mengatakan permasalahan fikih dalam madhab kami dihitung sekitar 500.000 masalah. Nah, kalau kita mempelajari satu persatu, susah, berat, butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita mempelajari kaidah-kaidahnya, ini akan lebih mempermudah bagi kita. Yang kedua, di antara faedah belajar kaidah fikih adalah kita bisa mengetahui hukum permasalahan-permasalahan kontemporer, masalah-masalah aktual yang dulu tidak ada pada zaman Nabi. Islam itu agama yang sempurna, yang membahas semua permasalahan, walaupun belum ada di zaman Nabi. Rokok misalkan, zaman Nabi nggak ada. Tapi apa hukumnya? Haram? Apa dalilnya? Apa ada dalilnya? Ad-dukhanu haram. Nah, kaidah. Berarti pakai kaidah. Diambil dari hadis Nabi SAW, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Sedangkan rokok dibungkusnya sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Ya kan? Nah, berarti itu membahayakan. Masuk di dalam kaidah tadi, la dharara wa la dhirar. Ya. Contoh juga tadi kopi atau yang lain ya. Enggak ada di zaman Nabi. Tapi bukan berarti enggak ada hukumnya. Karena semua permasalahan itu pasti sudah dijelaskan di dalam Islam. Tinggal kita mau menggalinya atau tidak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada satu permasalahan pun yang menimpa umat Islam kecuali sudah ada penjelasannya dalam Quran dan hadis. Karena Islam itu sempurna. Jangankan masalah fikih, masalah buang hajat aja dibahas di dalam agama Islam. Yang ketiga, dengan kita mengetahui atau mempelajari kaidah-kaidah fikih, kita akan mengetahui keindahan agama Islam. Antum akan semakin mantap. Ya. Semakin yakin, semakin cinta dengan agama Islam. Ternyata Masya Allah luar biasa Islamnya. Tidak ada satu permasalahan pun kecuali dibahas. Oh ternyata ini ada dalilnya. Oh ternyata ini ada pembahasannya dalam para ulama. Dan itu terbukti pada kasus pandemi COVID-19 kemarin. Banyak permasalahan-permasalahan baru yang belum kita kenal sebelumnya. Ternyata semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Tentang misalkan bagaimana hukum jaga jarak dalam shaf, bagaimana hukum sholat pakai masker, ya, bagaimana ada vaksin dan sebagainya. Ternyata sudah dibahas oleh para ulama. Dengan kita mengetahui seperti itu, kita semakin yakin, semakin cinta, semakin mantap dengan agama Islam yang mulia ini.
Makanya salah satu faedah penting adanya pandemi kemarin itu semakin memantapkan kita kepada Islam. Ya, karena Islam ternyata sudah membahasnya. Yang keempat di antara faedah penting juga kita mempelajari kaidah fikih itu, ilmu kita semakin kuat. Makanya ulama-ulama yang kuat ilmunya rata-rata kuat juga kaidah-kaidah mereka. Syekhul Islam, Ibnul Qayyim, ya. Kalau ulama-ulama sekarang misalkan Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Albani, itu kalau antum lihat maktabahnya Syekh bin Utsaimin nggak terlalu banyak kitab-kitabnya. Tapi kenapa ilmu beliau begitu luas? Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau menguasai kaidah-kaidah. Karena kita kalau tadi mau mempelajari semua permasalahan susah. Ilmu kita nggak akan cukup, waktu kita nggak akan cukup, usia kita nggak cukup. Tapi dengan mempelajari kaidah, kita akan mengetahui berbagai permasalahan ya dengan mudah. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaidah fikih itu banyak. Kaidah fikih itu banyak. Cuma yang akan kita bahas di sini adalah 5 kaidah fikih besar. Itu yang disebut dengan al-qawaid al-khamsatul kubra. 5 kaidah besar. 5 kaidah besar yang disebut oleh para ulama. Atau al-qawaid al-kulliyah. 5 kaidah besar dalam fikih. Kenapa ini disebut 5 kaidah besar? Karena banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih dikembalikan kepada kaidah ini. Makanya ini paling banyak cabang, paling banyak contohnya, itu 5 kaidah ini. Hampir semua permasalahan-permasalahan fikih itu dikembalikan kepada 5 kaidah ini. Maka karena kita nggak mungkin belajar kaidah fikih semuanya, setidaknya untuk sebagai dasar pemula, pelajari 5 kaidah ini dengan baik. Apa itu? Yang pertama, kita sebutkan 5 kaidah dulu, kemudian nanti kita jelaskan satu persatu. Kaidah yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung kepada niatnya, tujuannya. Yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kemudahan. Kaidah yang keempat, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat, tradisi bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Jadi ada 5 kaidah besar. Pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala amal tergantung kepada niatnya, tujuannya. Yang kedua, al-masyaqqatu tajlibu al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Yang keempat, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, al-'adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ya. Insyaallah ta'ala kita bahas secara singkat 5 kaidah ini. Ya, dalilnya berikut contohnya supaya lebih mudah. Ya, lebih mudah. Dan harus kita tanamkan pada diri kita ya, belajar kaidah fikih itu mudah. Jangan ada mindset, wah ini temanya terlalu tinggi. Nah, kadang kita kalau udah temanya kaidah fikih, wah ini berat ini santri nih kayaknya. Enggak. Ilmu kaidah fikih itu apa? Mudah. Asalkan disampaikan dengan bahasa mudah, terus contohnya insya Allah mudah. Ya.
Mari kita coba, mudah apa enggak? Ya, makanya diperhatikan, nanti insya Allah Ta'ala kita tanya. Kaidah yang pertama tadi apa? Al-umuru bimaqasidiha atau innamal a'malu bin niat. Kaidah ini diambil dari hadis Nabi SAW yang masyhur dari Umar bin Khattab dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Ini hadis yang sangat penting sekali. Makanya para ulama dalam kitab-kitab hadis selalu memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Di antaranya adalah Al-Imamul Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya. Nah, jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting karena mencakup berbagai permasalahan dalam fikih. Nanti banyak masalah-masalah fikih dikembalikan kepada kaidah ini. Ya, tapi kita bahas dulu tentang masalah niat. Apa itu niat? Niat adalah ya secara bahasa al-qasd, maksud, berkehendak. Yaitu seorang berkehendak menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan suatu perintah atau meninggalkan suatu larangan. Itu namanya niat. Ya. Dan niat tempatnya adalah di dalam hati. Tidak perlu untuk dilafatkan. Tidak perlu untuk dilafatkan karena tempatnya adalah di dalam hati. Orang misalkan mau puasa, ya sahur itu sudah apa? Berarti sudah ada niat berpuasa. Enggak perlu dilafatkan. Nawaitu sauma hodin fardhon lillahi ta'ala, ya. Atau mau sholat misalkan, ya enggak perlu dilafatkan. Karena tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Nawaitu sholatal isya fardhon lillahi ta'ala fi masjid as-salam. Nah, khalfa imamnya siapa? Syekh Jihad, ya, misalkan. Ya enggak ada dalilnya. Bahkan itu mempersulit diri sendiri. Ada kisah menarik, pernah ada seorang, diceritakan Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in Nawawi, ada salah seorang ketika di Masjidil Haram melafadzkan niat. Nawaitu salatad duhri arba'a raka'atin fardhon lillahi ta'ala fil Masjidil Haram khalfa imam as-Sudais. Masya Allah, aku berniat salat duhur 4 rakaat di Masjidil Haram, ya, di belakang imam Syekh Sudais. Ketika mau takbiratul ihram, ada orang sampingnya negur. Sebentar, ada yang kurang, ada yang ketinggalan. Apa? Tanggal sama harinya belum. Tanggal sama harinya belum. Baik, intinya niat itu tempatnya adalah di dalam hati, tidak perlu untuk dilafatkan. Dan niat terbagi menjadi 2. Niat terbagi menjadi 2. Pertama adalah niyatul amal. Ini yang dibahas oleh para ulama ahli fikih. Dan ini yang akan kita bahas. Niyatul amal. Yaitu seorang berniat dalam amal perbuatannya. Makanya para ulama kalau dalam fikih itu kan syarat sholat niat, syarat puasa niat, syarat sahnya haji niat. Ini yang biasa dibahas oleh para ulama ahli fikih. Itu namanya niyatul amal. Niat dalam beramal. Dan fungsi niat ini ada 2. Pertama adalah membedakan antara ibadah dengan adat. Membedakan antara ibadah dengan adat. Ada orang mandi. Bisa jadi ibadah, bisa jadi enggak. Kapan menjadi ibadah? Kalau dia niatnya ibadah. Mandi jinabat misalkan, niatnya adalah untuk menghilangkan hadas. Ya.
ibadah, berpahala. Tapi kalau cuma sekedar untuk seger-seger aja, berarti bukan ibadah. Ada orang berwudu, bisa jadi ibadah, bisa jadi enggak. Bisa jadi ibadah kalau niatnya berwudu untuk sholat, menghilangkan hadas. Ya. Tapi kalau cuma untuk cuci muka sekalian biar seger, berpahala apa tidak? Enggak. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan adalah niat. Termasuk dalam hal ini ayyuhal ikhwah perkara-perkara mubah. Antum makan, antum minum, tidur. Itu bisa bernilai ibadah dan bisa tidak bernilai ibadah. Yang membedakan adalah niat. Kalau kita makan, kalau kita minum, kalau kita tidur, niatnya untuk ibadah supaya lebih kuat dalam beribadah. Ya, tidur cepat supaya nanti niatnya biar bangun pas subuh bisa sholat malam, ya bisa kerja cari nafkah ibadah, maka itu berpahala. Tidur antum berpahala, makan juga demikian. Antum makan niatnya supaya lebih apa? Kuat, ya sholatnya kuat, taklimnya biar nggak ngantuk, misalkan. Nah, makannya ibadah. Tapi kalau misalkan tidur cepat, kenapa? Mau maling nanti malam. Tidurnya jadi dosa. Apa yang membedakan? Niat. Nah ini. Yang kedua adalah, fungsi yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah itu macam-macam. Ada ibadah sunnah, ada ibadah wajib. Ada orang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Bisa jadi niatnya sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi niatnya sholat isya. Kok 2 rakaat? Mungkin dia musafir. Ya. Bisa jadi niatnya sholat istikharah. Sholat setelah wudu. Apa yang membedakan? Niat. Ya. Yang membedakan adalah niat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Niat yang kedua adalah niatul ma'mul. Niat untuk siapa dia beribadah. Ini yang biasa disebut oleh para ulama dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Kita harus ikhlas dalam beribadah. Kita harus meluruskan niat dalam ibadah kita. Yakni beribadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa dibahas oleh ulama ahlu tauhid atau ulama tazkiyatun nufus tentang pentingnya apa? Niat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai beribadah karena riya atau sum'ah. Baik. Mari kita praktekkan dalam beberapa contoh. Contoh kasus, karena dengan contoh itu akan lebih apa? Mudah. Bil misal yattadihul maqal. Kata para ulama, dengan contoh akan mempermudah satu penjelasan. Tawaf. Tawaf itu ibadah yang khusus di mana? Ka'bah. Betul? Wal yattawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf di Ka'bah. Maka nggak boleh orang tawaf di selain Ka'bah, kuburan misalkan. Baik. Sekarang, kalau ada orang memutari masjid atau alun-alun 7 kali, baik. Syirik apa tidak? Hah? Tergantung niatnya. Ahsan. Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya dia ibadah tawaf, ya menganggap masjid ini keramat, ya ini sejajar seperti apa? Ka'bah. Setiap langkah mengangkat derajat, menghapus dosa.
Berarti syirik. Nggak boleh, karena tawaf yang ibadah itu hanya khusus di Ka'bah. Nah, kalau ada orang misalkan di kuburan tawaf dengan tujuan seperti itu, syirik kepada Allah SWT. Nggak boleh. Tapi kalau misalkan ada orang muterin masjid atau alun-alun, tujuannya olahraga. Ya, muterin. Tujuannya olahraga. Kok kebetulan selesainya pas 7 putaran. Atau nyari HP-nya hilang, muter. Ya. Pas putaran yang ke-7 baru ketemu. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Apa yang membedakan? Niat. Berarti innamal a'malu bin niat atau al-umuru bimaqasidiha. Baik. Contoh kasus kedua. Ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Pulanglah ke rumah orang tuamu. Itu jatuh cerai apa tidak? Jatuh talak apa tidak? Pintar. Tergantung niat. Kalau niatnya menceraikan istri, jatuh talak. Tapi kalau dia tidak berniat menceraikan istri, maka tidak jatuh talak. Karena itu termasuk lafadz kinayah. Lafadz talak itu ada dua, ada lafadz yang sorry, kamu saya ceraikan kamu. Itu enggak dilihat niat, itu jatuh cerai. Ada lafadz yang namanya lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu bisa mengandung dua makna, multitafsir. Ya, seperti tadi, pulanglah ke rumah orang tuamu. Bisa cerai, bisa enggak. Ya, seperti dulu ada salah seorang sahabat yang dibaikot oleh Nabi SAW karena enggak perang Tabuk, ikut perang Tabuk, sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, dia pernah mengatakan kepada istrinya apa? Pulanglah ke rumah orang tuamu. Sampai Allah SWT memberikan keputusan tentang status saya, diterima apa tidak, taubat saya. Dan dia tidak meniatkan apa? Cerai. Maka itu tidak dihukumi sebagai apa? Cerai. Baik. Contoh yang lain. Ini sering terjadi ini. Seorang suami manggil istrinya dengan panggilan yang mirip dengan dhihar. Apa dhihar itu? Dhihar itu adalah menyamakan istrinya seperti ibunya atau wanita yang haram dinikahinya. Mbaknya, adiknya, bibinya. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagi saya seperti punggung ibu saya. Itu namanya dhihar. Dan itu haram. Karena berarti mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT. Istri kan halal. Digauli, dijimai. Bagaimana disamakan seperti ibunya yang haram untuk digauli. Maka itu hukumnya haram. Baik. Tapi kalau misalkan ada seorang suami manggil istrinya, nah ini sering. Manggilnya apa? Umi. Mi. Nah. Atau manggilnya, kalau orang Jawa biasanya manggilnya Dek. Ya apa enggak? Dek, bikinin kopi dong. Nah. Dek, emang aku adikmu. Nah ya. Itu boleh apa enggak? Dhihar apa tidak? Wah, niat terus ini sekarang ya. Kan pelajarannya memang niat Ustaz. Ya, dikembalikan kepada niat. Kalau dia meniatkan itu dhihar, mengharamkan istrinya, seperti mengharamkan ya ibunya atau adiknya, maka haram, nggak boleh. Ya, panggilan seperti itu dia memanggil umi atau adik dan dia berniat untuk dhihar. Dia meniatkan ya mengharamkan istrinya seperti
ibunya atau adiknya, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada niat seperti itu, dan ini yang biasanya banyak orang cuma panggilan saja, nggak ada niat untuk mengharamkan, ya, maka itu hukumnya boleh. Maka itu hukumnya boleh. Ya, sekalipun kata para ulama sebaiknya dihindari, ganti yang lain, lebih aman, lebih aman. Ya gantilah, cintaku, sayangku, aman malahan. Ya, kalau manggil umi atau adik malah tadi ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Baik. Kita ganti yang kedua. Kaidah kedua. Apa tadi kaidah yang kedua? Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ini juga kaidah penting. Banyak masalah-masalah fikih kembali kepada kaidah ini. Ya, kembali kepada kaidah ini. Makanya fahami kaidah ini baik-baik. Karena nanti banyak permasalahan dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah ini banyak sekali dalilnya. Di antara dalil adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ada juga di Arba'in Nawawi. Makanya tadi saya sarankan antum kaji Arba'in Nawawi. Itu harus ada tuh di kajian-kajian ya. Ya, Arba'in Nawawi. Nabi bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu menuju yang tidak meragukan kamu. Yakni yang ragu-ragu tinggalkan, beralihlah kepada yang yakin. Beralihlah kepada yang yakin. Jelas ya? Contoh. Dalam masalah toharoh. Toharoh itu bersuci. Antum tadi misalkan maghrib berwudu, sholat maghrib. Kemudian ikut kajian, lanjut sholat isya. Kadang-kadang timbul was-was. Mau sholat isya, timbul was-was. Tadi batal enggak ya? Ngentut enggak ya? Betul apa enggak? Sering kan gitu ya? Taib. Apa yang kita lakukan? Batal apa tidak? Pakai kaidah ini. Al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Berarti hukum asalnya batal apa tidak? Enggak batal. Hukum asalnya tidak batal. Sampai antum betul-betul yakin bahwa antum batal. Ya, makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang ketika sholat, kemudian ada mendengar sesuatu di perutnya, sehingga menimbulkan was-was. Ya, apakah dia membatalkan sholatnya atau tidak? Kata Nabi apa? La yansorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Jangan dia membatalkan sholatnya sampai mendengar suara. Maksudnya suara ngentutnya. Kan biasanya orang paham ya suaranya, ngentutnya sendiri. Sama yang kedua, kalau dia mencium baunya. Artinya jangan keluar sampai dia betul-betul yakin bahwa dia batal. Kalau tidak yakin berarti kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya dia tetap bersuci, tidak batal wudunya. Ini. Apa faedahnya? Faedahnya Islam itu ingin mengajarkan kita supaya hidup itu tenang. Tidak dihantui dengan was-was. Karena orang kalau terkena was-was itu tersiksa. Pernah jumpai ada orang terkena was-was, mau takbiratul ikhram saja setengah jam dulu. Kayak orang mau apa gitu. Baru setelah setengah jam baru Allahu Akbar. Ada yang seperti itu. Wudunya lama, ya, sholatnya lama.
seperti itu tersiksa, penyakit. Ya, penyakit. Kayak dulu pernah ada kejadian diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Talbis Iblis. Ada orang terkena was-was. Mau wudu, kena was-was. Jangan-jangan ini airnya najis. Gak jadi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tengah laut. Jebur di sana. Terus setelah selesai bertanya kepada seorang ulama namanya Ibnu Aqil. Nanya, apakah sah mandi saya? Jawabnya Imam Ibnu Aqil mengejutkan. Enggak sah. Kok bisa enggak sah? Ya, saya punya dalilnya. Nabi bersabda, Rufi al-qalamu an salasa. Pena itu diangkat dari 3 golongan. Salah satunya, anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia sadar. Lah ada orang jebur ke laut, kok masih tanya sah apa tidak? Ini berarti enggak waras. Ya. Nah, itu orang kena was-was seperti itu. Ya, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan dalam masalah tawaf. Orang tawaf itu sering juga kena was-was. Sering ragu-ragu. Udah dapat berapa putaran ya? Ya, apalagi kita orang Indonesia. Ya, kecil-kecil kan. Nah, pas lagi rame, sesak berdesakan, itu sering lupa ikatan. Udah dapat berapa putaran tadi ya? Ya. Taib. Ketika kita menghadapi seperti itu, apa yang kita lakukan? Udah lupa, ragu-ragu. Saya dapat 3 putaran apa 4 putaran? Maka cari yang yakin. Antum yakinnya apa? Yang paling mantap apa? Kalau antum yakinnya 3, berarti 3. Kalau antum lebih yakin kepada 4, 4. Sama seperti sholat. Sholat juga gitu. Kadang-kadang kita sholat, was-was. Udah dapat berapa ya rakaat ya? Nah setan itu kalau sudah sholat, wah ini diingatkan itu. Sebelum sholat nggak ingat, pas sholat, wah berkecamuk dalam pikiran. Makanya dulu ada pernah diceritakan, ada orang datang kepada Imam Abu Hanifah, ya mengeluh barangnya hilang. Kata Imam Abu Hanifah, sholatlah, nantilah ingat di mana kamu meletakkannya. Baik. Jadi ketika kita sholat atau tawaf kemudian ragu-ragu, cari yang paling mantap. Kalau tidak ada yang mantap, cari yang paling sedikit bilangannya. 3 atau 4, bingung. Gak dapat ketemu mana yang lebih mantap. Ambil yang paling sedikit, karena itu yang lebih yakin. Tapi kalau antum lebih mantapnya 4, 70%, 80%, yang 4, ambil yang 4. Ya, ambil yang lebih kuat. Baik, contoh yang lain. Masalah pernikahan. Misalkan, ada jomblo nih. Jombloan, jomblowati, jovisa, jomblo visabilillah. Ya, mana jomblonya? Dia ragu-ragu tentang status dirinya. Sudah nikah apa belum saya ya? Nah, ada jomblo ragu-ragu ya tentang status dirinya. Saya sudah nikah apa belum? Berarti hukum asalnya sudah apa belum? Ya belum, jangan ngaku-ngaku. Ya, hukum asalnya belum. Hukum asalnya belum. Kapan kalau yakin ya, sampai yakin bahwa dia sudah nikah dengan dibuktikan ya ada wali, ada saksi. Nah, sebaliknya ada orang nikah. Kadang-kadang sebagian orang kena was-was juga. Sudah nikah, terus dia ragu-ragu. Saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Ini kadang muncul was-was. Saya sudah menceraikan istri saya belum ya? Kalau antum masih ragu-ragu, berarti hukum asalnya belum menceraikan. Pernah ada diceritakan seorang datang kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Nanya, ya Syekh, saya ragu-ragu, apakah saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh, dia tetap istrimu.
belum jatuh cerai. Ya. Besok datang lagi. Ya, saya ragu-ragu. Apakah saya sudah menceraikan istri saya apa belum? Kata Syekh bin Baz, belum. Hukum asalnya dia adalah istrimu. Besok kalau kamu nanya begini lagi, tak pentung lah. Ya. Jadi gunakan kaidah ini, yaitu apa? Mana yang yakin. Jangan kita terbawa oleh was-was. Hidup harus tenang, bahagia. Ya, mantap. Tidak dihantui oleh was-was, keraguan. Contoh yang lain, masalah muamalat. Ya, misalkan ada orang, ini sering nih ya, hutang. Ada orang hutang. Terus ragu-ragu, sudah bayar apa belum? Berarti sudah apa belum? Sudah aja dah. Kayaknya sudah nih kayaknya. Husnudon aja lah kata. Ya. Hukum asalnya antum belum bayar. Sampai yakin bahwa antum telah bayar. Ada buktinya, ada saksinya bahwa antum sudah bayar. Kalau masih ragu-ragu, berarti hukum asalnya belum bayar. Nah, jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting. Dengan mengetahui kaidah ini, berarti antum harus tahu kaidah asal segala sesuatu. Ya, contoh masalah makanan. Tadi kita contohkan apa? Hukum asal masalah makanan adalah halal. Hukum asal masalah makanan adalah halal. Berarti kalau ada pro kontra tentang hukum status makanan, halal atau haram, berarti kita kembalikan kepada kaidah asal. Kaidah asal makanan adalah halal. Contoh tadi, ada pro kontra masalah kopi. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Berarti kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asalnya halal. Siapa yang mengatakan haram, kita tuntut dia mendatangkan dalilnya. Ya, baik. Hukum asal masalah ibadah. Hukum asalnya haram. Berarti kalau ada pro kontra tentang suatu ibadah, ini disyariatkan atau tidak, hukum asalnya tidak disyariatkan. Hukum asalnya haram. Sampai ada dalil yang membuktikan dengan yakin bahwa itu disyariatkan. Misalkan, pro kontra perayaan maulid, boleh apa tidak? Ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kembalikan kepada kaidah. Kaidah asalnya, yang namanya ibadah itu nggak boleh dulu. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa itu disyariatkan. Kalau memang ada dalil yang menunjukkan Nabi pernah merayakan, para sahabat pernah merayakan, maka kita lakukan. Tapi kalau nggak ada, berarti hukum asalnya tidak. Ini kaidah penting. Hukum asal masalah dunia adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan masalah ibadah. Hukum asal masalah ibadah adalah haram sampai ada dalil yang mensyariatkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau urusan dunia kalian terserah. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau urusan agama, ibadah harus sesuai dengan tuntunan saya. Jadi harus dibedakan antara ibadah dengan masalah dunia. Contoh misalkan mikrofon. Zaman Nabi nggak ada mikrofon. Ya kan? Tapi ini masalah dunia atau masalah ibadah? Dunia. Berarti hukum asalnya adalah boleh. Makanya para ulama sekarang sepakat bahwa mikrofon boleh. Bahkan manfaatnya besar. Dengan adanya mikrofon yang jauh dengar, dengan adanya mikrofon kita bisa khutbah lebih luas, jangkauannya dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya, kaidah yang ketiga. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Ya. Ini kaidah yang penting juga yang menunjukkan bahwasanya Islam itu mudah. Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul
usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Ya, dan Nabi juga bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu apa? Mudah. Dan kemudahan Islam ada dua. Yang pertama, kemudahan asli. Jadi semua hukum Islam itu pada dasarnya apa? Mudah. Sholat cuma 5 kali dalam sehari. Mudah apa tidak? Mudah. Dulu awal diwajibkannya berapa? 50 kali. Awal diwajibkannya oleh Allah pada peristiwa Isra Mi'raj, awalnya itu 50 kali sehari. Sudah dapat diskon banyak lah. Dari 50 jadi 5. Puasa Ramadan diwajibkan cuma sebulan dalam setahun. Ya, enggak setiap tahun ya, setiap bulan kita diwajibkan, enggak. Zakat apalagi lebih mudah. Ada nisab, ada haul. Haji apalagi bagi yang mampu, itu pun cuma sekali dalam seumur hidup. Mudah Islam ini. Yang bikin sulit itu kadang orang bikin tata cara sendiri, tambahan-tambahan sendiri. Yang enggak ada dalilnya. Ada orang mati malah dibikin suruh selamatan, tahlilan. Akhirnya utang sana, utang sini. Bahkan ada yang sampai maling. Malu kalau enggak ngadakan acara. Itu kan mempersulit diri sendiri. Udah kena musibah, mempersulit sendiri. Dan sia-sia. Karena tidak ada tuntunannya dalam agama. Andai kan kita mengikuti syariat Islam mudah. Orang kena musibah itu malah dapat makanan. Bukan malah bikin makanan. Isna'u li'ali Ja'far ta'ama. Tatkala Ja'far meninggal dunia, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Karena dia sedang apa? Sedih, sibuk, gak sempat masak. Nah sekarang gak, kadang orang apa? Udah kena musibah malah bikin berkatan. Ya, kayak orang walimah aja. Kalau walimah kemudian berkatan, nah itu masuk akal karena situasinya gembira. Akikoh, makan-makan, gembira. Lah orang kena mati malah suruh makan-makan. Ini gembira atau sedih? Ini gitu. Nah, ala kulli hal Islam itu mudah. Jangan mempersulit dengan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dalam agama. Yang kedua, kemudahan karena ada sebab, insidental. Jadi Islam itu mudah, tapi kalau ada sebab, tambah lagi kemudahannya. Contoh, misalkan safar, orang safar, itu dapat kemudahan. Apa kemudahannya? Boleh mengqosor sholatnya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, sholat isya-nya 2 rakaat boleh. Ya, sholat duhurnya yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ya, sholat asarnya juga demikian. Sholat subuhnya berapa? Masuk 1 dikosor. Lah maghribnya 1,5 gitu. Enggak. Ya, jadi kosor itu adalah pada sholat-sholat yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat dengan kesepakatan para ulama. Subuh dan maghrib tidak bisa dikosor. Boleh juga menjamak. Menjamak itu menggabung 2 sholat dalam 1 waktu. Ya, maghrib dengan isya, duhur dengan asar dilakukan di waktu salah satunya. Ini kemudahan karena ada sebab. Sebabnya apa tadi? Safar. Karena safar itu biasanya orang capek, biasanya orang sibuk dan lain sebagainya. Contoh yang kedua, sakit. Ya, orang sakit itu juga sebab mendapatkan kemudahan. Makanya Nabi mengatakan, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak bisa berdiri, maka duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau enggak bisa duduk, maka dengan ya berbaring.
Kalau nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Isyarat pakai mata boleh. Allahu Akbar pakai mata, bukan pakai tangan ya. Ada sebagian orang pakai tangan isyaratnya. Allahu Akbar. Kalau ruku, ya, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini nggak ada contohnya. Ya cukup dengan. Kalau nggak bisa dengan isyarat, ya udah waktunya disolati berarti. Ya udah waktunya disolati. Ini sebab yang kedua yaitu apa? Sakit. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan sesuai kemampuannya. Sebab yang ketiga, kalau orang itu lupa, terpaksa dan salah. Ini juga kemudahan dari Allah. Inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya apa yang dilakukan oleh manusia karena sebab salah. Salah itu maksudnya nggak sengaja. Orang misalkan nembak, dia mau nembak rusa atau burung, nggak taunya kena orang lagi mancing misalnya, ya nggak sengaja. Itu namanya khata', nggak sengaja. Itu diampuni oleh Allah SWT. Karena tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua adalah wan nisyan, lupa. Ada orang puasa, lupa dia. Akhirnya makan, minum, sampai kenyang lagi. Nah, baru sadar. Ya, oh saya lagi puasa ya. Batal? Apa tidak? Enggak. Lanjutkan puasanya. Dapat rezeki dia. Alhamdulillah. Ya. Kalau lupa lagi, pernah ada ya, diceritakan ada seorang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Wahai Abu Hurairah, saya puasa, terus saya ke rumah teman, lupa saya makan, sah apa tidak? Sah. Terus Abu Hurairah, saya pindah lagi ke teman yang lain, lupa lagi saya. Ya lanjutkan puasanya, rezeki dari Allah. Terus Abu Hurairah, saya pindah lagi yang ketiga, lupa lagi. Kata Abu Hurairah, dasar nggak biasa puasa. Masa lupa sampai tiga kali. Baik. Yang ketiga adalah apa? Wa mastukrihu alaih. Kalau terpaksa. Kalau terpaksa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpaksa. Contoh, berbicara dalam sholat, boleh apa tidak? Nggak boleh, batal. Kalau antum sengaja, itu batal. Tapi kalau antum terpaksa, batal apa tidak? Enggak. Contoh terpaksa bagaimana? Antum pas lagi sholat ternyata, nah ini, apa ini? Espesnya ambrol misalnya, jatuh, kena kepala. Biasanya orang refleks, langsung ngomong, aduh. Ya, pas antum misalkan di situ, ini ambruk, kena kepala. Biasanya ngomong apa? Aduh, sakit. Atau manggil maknya, aduh mak. Batal enggak sholatnya? Enggak. Karena itu terpaksa, antum terpaksa ngomong seperti itu, refleks. Sehingga membatalkan apa tidak? Tidak. Ya, karena tidak ada unsur kesengajaan. Jadi itu dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai kemudahan. Tapi ingat, lupa, tidak sengaja, terpaksa, itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kaitannya dengan hamba, antum tetap wajib ganti. Walaupun lupa, walaupun terpaksa, walaupun nggak sengaja. Contoh, antum main bola, ya, ternyata antum tendang bolanya, nggak tahu pakai tendangan apa, pisang apa tendangan simadon, kena gerobak bakso. Ada orang lagi bawa gerobak bakso, kena, tumpah.
Taib. Antum nggak sengaja dimaafkan sama Allah? Ya. Allah memaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami jika kami salah, nggak sengaja atau lupa. Dalam hadis, qad ghafartu, aku telah ampuni. Tapi antum wajib ganti apa tidak? Ya. Jangan bilang nanti, Pak Afwan nggak sengaja. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ada juga hadisnya loh, Pak. Inna waha tajawaza li an ummati al khoto'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ya, Allah mengampuni ya orang itu kalau nggak sengaja, kemudian apa? Lupa dan terpaksa. Ya. Ternyata ahli baksonya pinter ahli fikih juga dia, kaidah fikih juga. Mas, itu kalau kaitannya sama Allah. Tapi kalau kaitannya sama manusia, tetap wajib ganti. Karena ada kaidah fikihnya. Huququllah mabniyatun alal musamaha. Wa huququl makhluk mabniyatun alal musyahah. Hak Allah itu dibangun toleransi. Ya, Allah memaafkan. Tapi ya, kalau hak sesama manusia dibangun di atas sengketa. Karena biasanya orang itu nggak memaafkan, ya kecuali kalau dia memaafkan, udah nggak usah bayar, itu beda lagi urusannya. Tapi hukum asalnya wajib ganti apa tidak? Wajib ganti. Makanya ketika Aisyah cemburu karena salah satu istrinya Nabi SAW bawa makanan kepada Nabi, pas jatahnya Aisyah dibanting piringnya, ya. Terus Nabi SAW memunguti pecahan tersebut. Ini sabarnya Nabi ya. Masya Allah, Nabi enggak namper istrinya yang gara-gara kamu. Atau namper Aisyah enggak. Terus Nabi SAW mengatakan apa? Qorats ummukum. Ibu kalian lagi apa? Cemburu. Tapi tetap Aisyah, walaupun Nabi memaklumi Aisyah karena cemburu, tapi Nabi mengatakan apa? To'amun bi to'am, ina'un bi ina. Makanan harus diganti dengan makanan. Bejana harus diganti dengan bejana. Ya, Nabi memaklumi, maklum Aisyah cemburu, wajar perempuan itu cemburu. Ya, makanya kalau antum mau nambah lagi harus siap. Ya, harus siap. Karena sifat wanita itu adalah pencemburu. Ya, harus siap mental, siap uang, dan siap segalanya. Tapi untuk masalah mengganti, tetap Nabi mewajibkan Aisyah untuk apa? Ganti. Ya. Yang keempat, la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini kaidah yang sangat penting juga. Gak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Membahayakan agama kita, membahayakan nyawa kita, membahayakan harta kita, membahayakan kehormatan kita. Gak boleh. Islam menjaga 5 hal ini. 1, Islam itu menjaga apa? Agama. Ini 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam. Pertama, agama. Harus dijaga. Gak boleh kemudian seorang membahayakan agama. Ya. Makanya kita dilarang ya untuk menodai agama, mencela, menghina, melecehkan agama, ya, melecehkan Allah, melecehkan Nabi Muhammad. Enggak boleh. Melecehkan Islam. Enggak boleh. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Maka enggak boleh segala sesuatu yang bisa membahayakan nyawa. Contoh, aksi bunuh diri. Yang membahayakan nyawa, enggak boleh. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahimah. Allah itu sangat sayang sama kalian. Contoh apa lagi? Kebut-kebutan. Syekh bin Baz memasukkan orang yang kebut-kebutan
Itu dalam membahayakan diri sendiri. Ya, maka kita kalau nyetir nggak boleh terlalu ngebut. Ya, nggak boleh terlalu ngebut. Ya, biasa aja, 100 lah. Yang ketiga adalah Islam menjaga apa? Akal. Maka segala sesuatu yang membahayakan akal nggak boleh. Makanya Islam mengharamkan apa? Khamr. Karena itu membahayakan, nggak boleh. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. Narkoba nggak boleh. Karena itu membahayakan apa? Membahayakan akal, membahayakan akal. Baik, yang keempat membahayakan harta. Islam menjaga harta. Segala sesuatu yang membahayakan harta nggak boleh. Makanya Islam melarang perjudian. Karena itu membahayakan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Riba dilarang oleh Allah juga. Karena itu membahayakan harta. Segala sesuatu yang membahayakan harta maka tidak diperkenankan. Nggak boleh mencuri, merampok, begal, nggak boleh karena membahayakan harta. Ya, kemudian juga membahayakan kehormatan, nasab, nggak boleh. Karena Islam menjaga nasab, makanya dilarang berzina. Karena itu membahayakan nasab kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tegas menghukum para pelaku zina. Yang sudah nikah, hukumannya diapain? Dirajam. Yang belum nikah, dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. Ya, nggak main-main. Karena itu bisa merusak kehormatan, merusak nasab. Maka segala sesuatu yang bisa merusak baik agama, merusak akal, merusak harta, merusak nasab, nggak boleh. Ya, contoh tadi aksi bunuh diri, bom bunuh diri, nggak boleh karena itu membahayakan nyawa. Rokok, boleh apa tidak? Nggak boleh. Itu masuk dalam kaidah ini. La dharara wala dirar. Karena rokok terbukti membahayakan. Bahkan dalam bungkus rokok sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Yang namanya membunuh haram. Ya. Nah, tapi banyak orang nggak bisa baca. Ya. Baik. Contoh yang lain apalagi? Menimbun makanan di saat dibutuhkan. Seperti misalkan kemarin awal-awal pandemi banyak yang nimbun masker misalkan, tabung, ya, itu nggak boleh. La yahtakir illa khati. Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang pendosa. Atau kemarin yang paling baru minyak goreng ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan nggak boleh kemudian ditimbun. Karena apa? Karena itu membahayakan yang lain. Ya, membahayakan yang memadorotkan bagi yang lainnya. Baik. Yang terakhir, kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai hukum, landasan hukum. Adat istiadat. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, Islam itu tidak memusuhi adat istiadat secara total. Salah kalau dipertentangkan antara Islam dan budaya, tradisi, kearifan lokal dan sebagainya. Ya, Islam tidak memerangi secara total. Selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka hukum asalnya apa? Boleh. Makanya adat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, adat, tradisi, budaya, kearifan lokal yang disetujui dan diperintahkan oleh Islam. Sesuai dengan Islam. Maka ini harus dipertahankan.
Contoh adat kita memuliakan tamu, menghormati yang lebih tua, itu dianjurkan dalam agama. Yang kedua, adat istiadat yang diingkari oleh agama. Tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama. Contoh, mitos orang, nggak tahu di sini, tapi kayaknya banyak juga orang Jawa di sini. Ya, mitos orang Jawa kalau nikah di bulan Suro, bentar lagi bulan Suro nih, bulan Muharram, nanti nikahnya gagal karena bulan Suro bulan sial, apes, angker. Nah, keyakinan ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Bertentangan. Karena Nabi melarang kita dari tiarah, menganggap sial. Ya, menganggap sial, termasuk menganggap sial bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adat istiadat misalkan kirim tumbal atau sesajen. Ini adat istiadat. Tapi adat istiadat yang bertentangan dengan Islam. Boleh dipertahankan atau tidak? Enggak boleh. Enggak boleh dipertahankan. Atau adat istiadat di kita masih banyak juga yang meyakini dukun. Ya, pawang hujan. Kayak kemarin yang rame apa? Di Mandalika atau mana itu? Ya. Ngundang pawang hujan. Pawang hujannya kehujanan. Iya kan? Ya, ada yang mengomentari, kita ingin menunjukkan kepada dunia kearifan lokal kita. Ya. Kearifan lokal kita ternyata apa? Cinta dukun. Nah, ini bertentangan dengan agama Islam, nggak boleh dipertahankan. Kalau mempertahankan adat istiadat demi yang bertentangan dengan Islam, ini berarti menolak kebenaran. Menolak kullu urfin mukhalifin lisyar' fa ghairu mu'tabar. Setiap adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dipertahankan. Ini kaidah yang disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, adat yang tidak ada perintahnya, tapi juga nggak ada larangannya. Maka hukum asalnya apa? Boleh. Makanya hukum asal adat istiadat itu boleh. Siapa yang melarang, dia dituntut mendatangkan dalil. Contoh masalah pakaian misalkan. Kebiasaan budaya orang Indonesia pakai apa? Batik, pakai sarung. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, pakai songkok nasional. Boleh. Karena nggak ada larangannya. Walaupun juga nggak ada perintahnya ya. Pakailah batik. Ya. Karena itu adalah dicintai oleh Allah misalkan. Nggak boleh juga. Bikin-bikin hadis palsu nggak boleh juga. Tapi nggak ada larangannya juga, berarti hukum asalnya adalah boleh. Contoh juga mudik, itu budaya kita ya. Mudik kalau pas Lebaran Idul Fitri misalkan, boleh, hukum asalnya boleh. Siapa yang melarang dituntut mendatangkan dalil, karena nggak ada larangannya, nggak ada larangannya. Berarti Islam itu tidak memerangi ya adat istiadat secara total. Ya, Islam memfilter. Kalau yang bertentangan dengan Islam itu dilarang, kalau nggak bertentangan dipersilahkan, silahkan. Ya, nah, dan ini contoh-contohnya banyak sekali ya. Kaidah ini sangat penting. Termasuk dalam hal ini adalah hukum-hukum masalah fikih yang tidak ada batasannya dalam syariat, maka dikembalikan kepada kaidah ini. Contoh. Nafkah kepada istri, kepada anak. Kita wajib menafkahi, betul? Nanti wajib menafkahi. Dosa kalau antum pengacara, pengangguran banyak acara, lontang-lantung nggak jelas, nggak menafkahi istri, nggak menafkahi anak, dosa. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Baik. Tapi berapa nominal nafkah kepada istri dan anak? Antum harus ngasih berapa?
Ada ukurannya apa tidak? Nggak ada. Ukurannya karena nggak ada, dikembalikan kepada urf. Maka ini berbeda-beda. Urf orang misalkan sini Balikpapan nggak tahu sehari berapa? Berapa? Sampai ngasih berapa? Sehari? 50. Anak berapa itu? 1. Cukup ya? Alhamdulillah. Wah, enak ya 50 cukup. Nah, alhamdulillah. Tapi ini berbeda-beda. Zaman dulu, zaman orang tua kita dulu, 5.000 cukup. Bahkan lebih-lebih. Zaman dulu. Kalau diterapkan sekarang, ya nggak bisa. Itu buat jajan anak aja nggak cukup. Jadi, ya dikembalikan kepada uruf. Contoh yang lain, safar. Safar yang membolehkan kita qashar, yang membolehkan kita menjama, ya, yang membolehkan kita buka puasa. Kalau lagi puasa dapat rukhsah, keringanan. Kan nggak ada ukurannya, batasannya, jaraknya, berapa harinya, batas lamanya, nggak ada. Dikembalikan kepada apa? Uruf. Balikpapan, Samarinda, itu urufnya di sini udah masuk safar apa belum? Safar. Ya, Balikpapan, Surabaya. Lebih lagi. Padahal Balikpapan, Surabaya deket. Maka naik pesawat. Apalagi cuma di Balikpapan. Baliknya papan. Ya, deket banget. Ya. Papan tulis enggak? Baik. Ala kulli hal enggak ada batasannya. Karena enggak ada batasannya, dikembalikan kepada apa? Uruf. Nah, demikian juga masalah-masalah yang lainnya. Baik. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan 5 kaidah fikih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami 5 kaidah fikih ini. Ini hanya dasar-dasar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Baik, sebelum kita tutup, ini ada hadiah. Hadiah juga nih. Tebal ini. Baik, siapa yang bisa menyebutkan 5 kaidah besar? Ustadz dilarang. Ya udah nggak apa-apa. Nah. Karena Ustadz sudah banyak bukunya, dikasih ini aja. Baik. Yang kedua, niat terbagi menjadi 2. Apa saja? Ustadz juga ini? Bukan Ustadz ya? Ustadznya Ustadz. Betul. Niatul amal, niat beramal, dalam beramal, dan niat ma'mul. Lah, untuk siapa kita beramal? Gitu Ustaz. Ya udah, kasih ini aja Ustaz. Baik. Niatul amal ada 2 fungsi. Apa saja? Ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ini, kasih ini. Fadal. Kasih ini, teman. Biar cepat. Baik. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Kemudahan ada 2 macam. Ya. Ya, kemudahan yang asli, yang kedua kemudahan karena sebab. Sebabnya apa? Iya. Safar, sakit. Nah, betul. Mana ini? Udah kasih nih.
rezekinya. Sekarang ini. Baik. Adat istiadat terbagi dalam hukumnya terbagi menjadi 3. Ya. Adat yang dianjurkan oleh syariat berarti boleh dipertahankan. Nah, yang kedua dilarang oleh syariat. Contohnya apa? Oh, Masya Allah. Ya. Kirim tumbal, ya, dukun, gitu ya. Nah, kalau yang pertama yang diizinkan, yang diperintahkan syariat, adat yang diperintahkan syariat, contohnya apa? Ya, sholat pakai sarung. Seperti apa? Menghormati tamu, menghormati yang lebih tua. Baik. Yang ketiga, nggak ada larangannya tapi juga nggak ada perintahnya. Maka hukum asalnya boleh. Seperti apa? Pakai batik, belangkon. Tahu belangkon ya? Ya. Baik. Mudik dan sebagainya. Nah, pesan. Betul. Yang terakhir, ini ada. Apa ya yang terakhir ya? Apa dalil? Nah, kalau ada dalil ini biasanya harusnya tambah ini deh, hadiahnya. Berat biasanya. Kalau ada dalil langsung lemes biasanya. Apa dalil tentang kaidah hukum asal dunia adalah boleh dan hukum asal ibadah adalah nggak boleh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, apa itu? Wa'bud rabbak. Masya Allah. Ini untuk pertanyaan yang lain kayaknya. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun salah. Hukum asal, betul, nggak apa-apa. Apa hukum asal masalah dunia adalah boleh? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hukum asal ibadah adalah haram. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau ada hadis yang menggabung dalam riwayat Ibnu Hibban. Idza kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Wa in kana min amri dunyakum fasa'nukum. Kalau urusan dunia terserah kalian, tapi kalau urusan agama harus sesuai dengan saya. Nah, alhamdulillah, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya dan semoga kita ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.